Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyapa kita dengan salam persaudaraan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Karena kita tahu Allah ialah permulaan dari segala yang ada. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau begitu baik, amat baik, dan sangat begitu baik, sehingga kami ada sebagaimana adanya kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami ada bukan kebetulan, tapi karena kasih dan kuasa-Mu. Karena ada begitu banyak keluarga kami, saudara kami, seiman kami yang tidak dapat memasuki tahun 2025. Oleh sebab itu Tuhan, inilah kami. Kami tahu Tuhan, Engkau ada dari segala yang ada. Oleh sebab itu mari Tuhan, Engkau mau ajarkan kami. Hamba-Mu terbatas, tapi biarlah Engkau mau taruhkan hikmat dalam bibir mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan semuanya boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Yang percaya katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, tema besar kita Allah ialah permulaan dari segala yang ada. Nah, hari ini kita mempersempit tema itu. Yesus adalah permulaan dari yang ada, karena Dia ada sebelum semua dijadikan. Oleh sebab itu mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca bersama-sama dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Ya, kita baca silih berganti. Saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, kita silih berganti sampai ayat yang ke-9 saja. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, firman yang telah menjadi manusia. Yang pertama, ayat pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat 9 kita bersama-sama, 2, 3, 4. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Puji nama Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, di sini ada beberapa hal yang penting perlu kita ketahui. Kalau kita lihat, ada banyak orang katakan, mana mungkin Yesus itu dari awal sudah ada. Memang kita bersyukur bahwa sebenarnya kita ada di dalam orang-orang yang memang dipilih Allah secara khusus. Karena apa? Waktu kita dipilih Allah, kita diubah, kita akan menjadi orang-orang yang mengerti. Karena apa? Roh Allah itu ada dalam kita. Kalau tidak ada roh Allah dalam seseorang, orang itu tidak akan mengenal Allah dengan baik. Ya, mereka katakan, ya Allah kok berwujud sih? Wah, ini dia. Kalau Allah nggak berwujud, ya, ini sekali lagi nih. Kalau Allah tidak berwujud, bagaimana Dia ciptakan manusia segambar serupa dengan dirinya? Maka itu ada banyak orang yang percaya teori apa? Evolusi ya. Manusia dari monyet. Oh, saya nggak mau. Lihat muka monyetnya aja bagaimana coba. Mulutnya moncong ke depan, ya. Matanya
Waduh, saya ngeri juga ya. Saya kalau lihat monyet, kalau saya ingat pelajaran itu, saya bilang, enggak Tuhan, beda jauh sekali. Monyet adanya di pohon, kita adanya di tanah. Bisa Bapak Ibu? Karena apa? Tidak ada Roh Kudus, jadi orang mudah untuk percaya ilmu pengetahuan yang dangkal, yang terbatas, yang tidak mempunyai hikmat di sananya. Ini yang memang kadang-kadang membuat kita terpisah dari Allah. Tapi waktu kita dipilih oleh Allah, kita masuk dalam golongan Allah, Allah mengikat kita dengan Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri. Kenapa? Roh Kudus juga sudah ada sebelum dunia dijadikan. Maka itu mari kita banyak belajar dari kitab Taurat. Kitab Kejadian itu udah jelas. Waktu permulaan Allah menciptakan langit dan bumi, apa dikatakan? Roh Allah melayang. Ini apa maksudnya roh Allah melayang? Yaitu Roh Kudus. Tapi belum berfungsi karena apa? Allah masih memiliki otoritas dan kuasa untuk mengamati manusia ciptaannya itu. Waktu dia mulai memberikan anaknya, nah inilah yang dibilang firman menjadi manusia. Coba ya, perhatikan. Kalau Allah itu tunggal, waktu dia menciptakan manusia, dia tidak mungkin berkata seperti ini, marilah kita. Kalau dia tunggal, dia katakan apa? Saya akan menciptakan manusia. Sudah. Tapi dia tidak katakan itu karena dia apa? Jamak. Lebih dari satu pribadi yang memang punya otoritas dan kuasa berbeda-beda. Allah Bapa Sang Pencipta, Allah Anak menyelamatkan, punya program khusus. Allah Roh Kudus punya program khusus untuk menuntun kita kepada kebenaran itu. Oleh sebab itu dia katakan apa? Marilah kita. Marilah kita bukan tunggal tapi jamak, lebih dari satu. Marilah kita ciptakan manusia segambar serupa dengan diri kita. Nah inilah yang dikatakan firman Allah, di mana ada Yesus Kristus di sana. Bahkan dia janji, aku akan memberikan penolong bagi kamu. Waduh, dia akan datang dan akan membebaskan. Betul, ini luar biasa. Sebenarnya khotbah ini mestinya minggu kemarin ya, awal minggu. Tapi karena ada tamu terhormat, ya hari ini saya bawa. Tapi tidak berubah, tetap sama. Yang pertama kita lihat ya, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya coba baca sekali lagi ya, karena ini singkat. Kita mau coba persingkat ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi, dan tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikannya. Nah ini luar biasa Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu, kita bersyukur. Siapapun kita yang belum mengenal Tuhan, ya, dari keluarga manapun tiba-tiba dia menjadi orang percaya kepada Yesus, itu bukan kebetulan. Karena apa? Dia itu sudah ditentukan sebelum dia ada dalam rahim ibunya, untuk menjadi milik kepunyaan Allah dan untuk menjadi saksi Allah di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin gelap. Oleh sebab itu firman yang kekal. Nah kalau dikatakan dia pada mula adalah firman, firman itu ya dan amin. Jadi kalau kita di luar Kristus, tidak ada yang namanya ketenangan, tidak ada yang namanya sukacita, tidak ada yang namanya damai sejahtera. Nah ini luar biasa. Kata damai sejahtera ini kalau di daerah Sumatera nih cocok, kalau di Ambon nggak cocok. Kalau di daerah kita Nias, ya hubu gitu ya, itu enak tuh. Mau di hutan, mau di gunung, mau di pantai, mau di ladang, cocok nggak? Hubu gitu kan. Kalau di kampung istri saya lebih luar biasa lagi. Majua-jua, Horas Batak, sama, iya kan? Horas, mau di hutan, mau di udara, mau di mana, kalau ketemu apa? Itulah yang cocok. Tapi kalau bahasa Ambon nggak ada. Oi berdamai, nggak cocok. Oi tenang, nggak cocok. Mau apa? Tapi kalau majua-jua, coba bahasa Karo kan, hobu, coba, horas, cocok.
Maka itu kemarin pada baca ayat-ayat, saya dengar, saya bilang luar biasa ya. Yang paling panjang dan saya terbengong-bengong itu bahasa Nias. Yohanes 3 ayat 16. Seru juga sih. Dan lancar ya. Memang karena yang baca orang Nias. Betul nggak Bang Nafi? Iya, kalau saya, istri saya aja bahasa Karo, saya bilang jangan saya baca. Waduh, bagaimana bisa baca gitu ya? Mulut terpeletok, salah. Bukan firman lagi, tapi bisa jadi kata-kata gitu ya. Kalau minum air kata-kata bisa jadi kata-kata. Nah kalau udah kata-kata, hati-hati. Kalau udah 2-3 kali sebut kata-kata, jadilah kata-kata. Nah oleh sebab itu firman yang kekal, kalau kita lihat dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 jelas, Yesus Kristus adalah firman yang sudah ada sejak awal bersama-sama dengan Allah. Ini luar biasa Bapak Ibu. Tapi ada orang-orang yang sampai saat ini tidak percaya. Dan kita bersyukur bahwa mereka tidak percaya, tetapi kita harus menjadi terang dan garam bagi mereka. Supaya mereka boleh melihat, oh ya, ternyata yes. Nah ini, Bapak Ibu, ada satu kisah. Kisah ini sebenarnya renungan dari istri saya ya. Di mana ya, kisah itu ada bapak-bapak ya yang di dalam bus bersaksi dan dia senang menceritakan tentang kasih Kristus. Tapi ada seorang wanita tidak suka dan tidak mau mendengar hal itu. Karena apa? Anaknya bisu. Dia bilang, kalau ada Tuhan kenapa anak saya begini, dijadikan kok begini? Masa katanya Tuhan jadikan kita manusia segambar serupa dengan dia, tapi kok bisu? Waktu didamprat bapak itu duduk. Tapi ingat Bapak Ibu ya, kalau kita mau jadi saksi Kristus, ingat, jangan sekali-kali menentang ya Roh Kudus dalam kita. Nanti Roh Kudus itu bisa banting kita loh. Iya, jangan pernah berpikir, oh iya, Roh Kudus cuma berbicara kalau kita nggak mau ya udah. Ingat, dia bisa seret kita. Dia bisa seret kita, bawa ke tengah-tengah orang, dan kita akan melakukan hal itu. Wah, itu bukan kejam, tapi Tuhan mau pakai kita, dan Tuhan tidak mau kita menjadi biasa-biasa saja. Waktu kita mengenal dia, kita menjadi luar biasa. Bapak tua yang tadinya malu, dibentak, duduk diam. Tapi dia kembali lagi. Karena dia lebih taat kepada suara Allah, dia berdiri dan dia berkata, kalau saudara tidak percaya, waktunya akan tiba dan sudah dekat, dia akan kembali. Waduh, ibu ini tidak sabar. Apa? Yang tadi cuma damprat pakai mulut, dia pukulnya pakai mulut, dia pikir orang tua ini masih juga kebal nih. Dia pakai fisik. Bapak tua jatuh bangun ya. Begitu bapak tua jatuh bangun, tapi dia mulut tetap nyerocos. Nah saya ingat juga, kalau saya nyerocos kadang-kadang istri saya bilang, kamu tuh mulut kamu ya. Aduh, saya nggak tahu. Dulu saya belum kenal Tuhan, mulut saya nggak begitu. Mulut saya biasanya air kata-kata. Kalau udah air kata-kata baru bisa berkata-kata. Bisa ya? Itu kalau kita di daerah tuh banyak tuh air kata-kata. Nah, jadi waktu dia nyerocos terus, anaknya yang tadinya bisu bisa katakan apa? Ma, orang itu memang disuruh oleh Allah. Apa yang terjadi? Ibunya menangis meraung-raung dan sujud di bawah kaki bapak tua tadi. Ini kenyataan. Ini satu kenyataan. Kenapa bapak tua ini bertanya, Bu, kenapa ibu menangis? Ibu kenapa nggak hajar saya aja biar saya pingsan, dan saya lebih cepat kalau saya tinggalkan dunia ini, saya udah bertemu dengan Yesus yang sudah memberikan jaminan buat saya. Dan dia katakan apa? Iya, saya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan mujizatnya masih ada sampai saat ini. Kenapa? Kata bapak tua, kok kamu bisa percaya sekejap? Lah tadi saya sampaikan kamu ngamuk-ngamuk, kamu pukul saya jatuh bangun, dipermalukan di depan banyak orang, saya nggak malu. Iya, karena anak saya bisu bisa berbicara. Amin. Amin. Cara Tuhan itu luar biasa bagi kita. Dia tidak akan mempermalukan kita.
orang-orang akan mempermalukan kita, tapi kalau dia bertindak, orang-orang itu akan malu. Nah, ini jadi kita perlu perhatikan. Firman yang kekal. Jadi Yesus itu adalah firman yang kekal yang sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dan bahkan ingat, nama Yesus itu Immanuel. Itu bukan diberikan oleh Maryam dan Yusuf, tapi diberikan oleh Allah. Karena dia berfirman, anak yang lahir ini adalah dikandung oleh Roh Kudus. Firman loh. Dan kamu akan namakan dia Immanuel. Coba, luar biasa. Bapak Ibu, ini luar biasa. Kita bersyukur waktu kita menjadi orang percaya Immanuel. Apa artinya? Allah menyertai kita. Aduh, ini luar biasa. Apapun tantangan, apapun pergumulan, apapun yang kita hadapi saat ini, tapi bersama Yesus kita adalah pemenang. Amin. Iya, ini adalah sumber hidup dan terang. Karena Yesus datang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Kegelapan yang menguasai karena dosa, dia harus menerangi itu. Dan dia harus menjadi garam untuk membuat sesuatu yang tidak enak itu menjadi enak. Sesuatu yang akan busuk kembali waduh. Ibu-ibu kalau taruh daging tanpa ada garam, itu daging itu cepat busuk. Tapi kalau ada garam, daging itu menjadi apa? Awet. Dan dia akan tetap bisa dinikmati kapan saja. Nah, itu pun kita orang percaya. Waktu kita percaya Yesus, kita jangan pernah takut. Immanuel, Allah menyertai kita. Waktu kita berjalan bersama-sama dengan dia, Bapak Ibu tahu, kita tidak akan terpengaruh oleh dunia yang semakin hari semakin gelap dan penuh dengan segala tantangan dan cobaan. Kita tetap ada di depan. Karena firman Tuhan katakan, apabila Yesus mengangkat kita, bukan lagi ekor, tapi kepala. Kepala itu di depan. Kepala di depan. Kenapa kepala? Bapak Ibu tahu kalau ikan busuk dari ekor atau kepala? Halo? Kepala. Maka itu waktu kita menjadi kepala, itu ekor dan badan itu tidak akan menjadi busuk, tapi menjadi bisa dinikmati oleh semua orang yang melihat kita. Ia adalah sumber hidup dan terang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ya. Yang kedua, kalau kita lihat dari ayat 6 sampai ayat yang ke-8, demikian bunyinya. Yang kedua, ya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Bapak Ibu tahu siapa itu Yohanes? Yohanes, nah ini luar biasa. Dia dipilih sejak dalam kandungan. Ibunya tidak tahu siapa itu Maryam, ya. Siapa itu Maria? Tapi waktu Maria datang kepada ibunya dan baru sampaikan salam, Shalom. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sama seperti kedua ibu kita nih yang lagi mengandung. Ini anak-anak nanti dahsyat. Selalu dengar khotbah, besok-besok kalau mereka jadi pengkhotbah jangan kaget. Sama kayak anak saya. Anak saya yang ini kami ada di Singapura melayani. Nah ini jadinya begini nih. Jadi jangan kaget. Kalau kita ada di mana, anak-anak kita juga akan menjadi anak-anak yang terus tetap diarahkan oleh Tuhan. Nah, sama seperti Yohanes. Waktu Maryam datang dan berikan salam kepada ibunya Yohanes, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau kita baca di sana selanjutnya, anak dalam kandungan melonjak. Jadi kalau saat ini ibu-ibu dengar firman dan anak itu menari-nari di dalam, haleluya, terima kasih Tuhan. Iya kan? Tenang deh. Ada yang mau jadi pemuji atau pengkhotbah? Pilih saja deh yang mana. Iya kan? Gak ada salah. Maka itu orang luar kalau dia mengandung, dia suka kasih dengar apa? Musik apa? Musik klasik. Supaya anak itu tenang. Waktu dia bertumbuh, dia akan menjadi orang yang jenius. Karena apa? Ketenangan. Nah sama, Yohanes Pembaptis begitu jumpa dengan Yesus di dalam kandungan, ya,
Ibunya bukan cuma Yohanes, tapi ibunya juga katakan apa? Hih, ada apa gerangan? Sehingga ibu Tuhanku datang. Waduh, dari mana dia tahu bahwa Maria ini akan menjadi ibu Tuhannya? Sedangkan Maria belum kawin dengan Yusuf. Baru datang untuk ngongko, ya, untuk cerita. Nanti saya mengandung loh, nanti saya begini loh, ini dari Allah loh, Allah telah berfirman loh bagi saya lewat perantaran malaikat datang untuk menyatakan kebenaran itu kepada saya. Dia baru mau cerita, tapi apa yang terjadi? Ibunya langsung dipenuhi oleh Roh Kudus karena Yohanes diubah di dalam kandungan. Bukan cuma Yohanes, tetapi ibunya juga diubah. Sehingga ibunya katakan apa? Ada apakah gerangan sehingga ibu Tuhanku datang? Ini luar biasa. Ini luar biasa. Jadi Yohanes dipakai bukan baru, tetapi sebelum dia ada sudah dipilih secara khusus oleh Allah. Ini luar biasa. Bapak, Ibu, dan saya ada sekarang ini di tempat ini, kita bersyukur. Cuma cara kita untuk Allah memanggil kita dan mengumpulkan kita, mengikatkan kita di dalam kasih Tuhan itu berbeda-beda. Ada yang sudah dari daerah, ada yang belum, ada yang jadi pengacau dulu, ada yang memang jadi perusak dulu seperti Paulus, tapi waktu dipanggil semua berubah dengan karakter temperamen yang berbeda, tetapi semua punya jalur yang khusus. Garis rel rencana Allah. Maka itu kita lihat ya, kereta api itu mau kereta barang, mau kereta penumpang, mau kereta apa itu Ibu Ros yang ada arang itu, batu bara, coba. Semua fungsinya sama dalam satu rel jalan. Tapi itu beda-beda. Barang, penumpang, ya, angkutan minyak dan sebagainya. Tapi semua ada dalam rel, ya, dengan bobot dan kembali lagi punya beban yang beda-beda. Nah, sama. Jadi waktu Yohanes dipanggil, dia tidak pernah mengerti bahwa dia akan menjadi pembuka jalan bagi Yesus. Tapi karena firman-Nya bahwa Yohanes Pembaptis memang diciptakan untuk menjadi seorang pembuka jalan bagi Yesus. Dia nggak pernah tahu, tapi firman Allah. Maka itu waktu firman katakan bahwa ya teman, ayo ikut saya. Jangan pernah kita tolak. Jangan pernah kita tolak, tapi mari kita sambut. Tinggalkan kebiasaan kita, kita masuk dalam rel garis rencana Allah, berjalan bersama-sama dengan Dia menuju ke tempat yang sudah dijanjikan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat dari ayat 6 sampai 8 ini, Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian yang benar bahwa Yesus itu, padahal dia tidak dan belum pernah berjumpa dengan Yesus. Tapi coba lihat, hai kalian berikan dirimu dan bertobatlah. Maka itu Bapak Ibu, sekali lagi, baptisan tidak pernah membawa orang kepada keselamatan, tapi baptisan tanda orang percaya. Yes, baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan, bukan membawa orang kepada keselamatan. Maka itu dia katakan apa? Nanti yang akan datang dari sana, dia yang akan datang nanti. Yohanes tahu loh, padahal Yesus belum punya tujuan kedatang ke Yohanes. Tali kasutnya aja saya nggak bisa membuka, tapi dia yang akan membaptis kita dengan roh dan api. Siapa dia? Yesus. Itulah firman. Maka itu Yohanes berikan kesaksian tentang Yesus, bahwa dia yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Bapak Ibu, kita nggak bisa menentang. Kita boleh berkata, ya mana mungkin Yesus itu Tuhan. Ah, dia Tuhan kok dia gondrong, gitu ya. Ah, dia Tuhan kok dia mati. Nah, dia Tuhan kok lahir dari manusia. Mana Allah punya anak, Allah bisa melahirkan. Bidannya siapa? Oh, ada. Bapak Ibu tahu bidan Yesus siapa? Mari kita belajar dari Alkitab. Kita akan tahu bahwa yang bantu kelahiran Yesus ada. Jadi kalau ada orang katakan bidannya siapa? Ini orang-orang yang otaknya bodoh. Otaknya dibawa kuasa kegelapan.
di bawah cengkraman iblis yang akan binasa. Itulah mereka. Sama seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Udah tahu tentang kebenaran, tapi mereka tidak percaya tentang kebenaran itu. Mereka bahkan kalau bisa menyiksa dia, membunuh dia. Karena apa? Dia datang mengganggu saja. Padahal itulah yang benar. Coba, ini yang sudah diberikan kesaksian bagi kita, bagi mereka oleh Yohanes. Dan Yohanes katakan, ayo berikan dirimu dan dibaptis, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Enggak juga. Mereka pikir, gila loh, lu teriak-teriak aja, teriak sampai suara lu habis. Begitu Yesus datang, pada bingung. Bisa? Yesus datang, Yohanes berikan diri untuk dibaptis, tapi Yesus tidak pernah membaptis orang. Ingat Bapak Ibu, Yesus tidak pernah membaptis orang, karena baptisan bukan untuk menyelamatkan, tapi baptisan tanda orang percaya dan orang diselamatkan, ya baru dibaptis. Nah, waktu Yesus datang kepada Yohanes, bukan Yesus katakan, ya Yohanes ini saya baptiskan, tidak. Tapi dia bilang apa? Silakan, lakukan itu buat saya. Yohanes tidak mau. Yohanes katakan, tidak. Yesus yang harus lakukan itu kepada saya. Tapi Yesus katakan apa? Supaya genaplah segala firman yang ada. Coba. Berarti firman itu memang sudah ada sebelum dunia ada. Waktu Yohanes membaptis Yesus, Bapak Ibu tahu, semua mata, semua orang-orang yang tidak percaya saat itu terbelalak. Karena apa? Melihat langit terbuka, Roh Kudus turun seperti burung merpati. Ibu-ibu udah lihat burung merpati Roh Kudus? Nanti saya kapan-kapan kasih fotonya di sini ya. Ini saya teringat waktu saya mempersiapkan khotbah ini. Waktu gempa di Padang, si Keset masih kecil, tidur di atas debu. Sama kayak ini ya. Waktu Ibu Ros mau serahkan, maaf, kami bukan orang kaya, tapi kami coba memberi dari apa yang kami punya. Waktu memberi kepada hamba Tuhan satu gereja yang sedikit hancur untuk perbaiki, dia bingung. Ini siapa? Ini malaikat dari mana? Gitu ya. Dia bengong-bengong. Tapi begitu dia berdiri dan dia terima envelope, dari dada Ibu Ros itu keluar cahaya. Makin gede, makin nyata, burung merpati. Jadi kalau dikatakan Roh Kudus seperti burung, ya saya ya dan amin. Dia memakai wujud burung merpati. Kenapa burung merpati? Burung merpati itu tulus. Maka itu kalau diterbangin di mana, ya pasangannya di sini tiba-tiba dia datang loh. Bahkan bisa dia tancap kepalanya, bisa mati di tanah. Saking setianya dia. Nah itu, Allah itu setia dan jujur. Dia tidak pernah berubah dari segala janjinya dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, inilah yang dipersiapkan Allah oleh Yohanes untuk memberikan kesaksian siapa itu Yesus. Nah kalau orang tidak lagi mendengar tentang Alkitab, buku di atas segala buku, percuma. Hidup hampa, hidup berakhir dengan kebinasaan. Tapi waktu kita percaya kepada Alkitab, maka Allah akan menuntun kita. Allah akan memberikan jalan buat kita. Tantangan, pergumulan apapun dalam hidup kita, itu Tuhan akan singkirkan. Karena firman Tuhan berkata, bersama Yesus kita dapat lakukan perkara besar. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, Ia menawarkan harapan dan keselamatan. Jadi kalau dalam ayat 68 itu ya, jelas Yohanes memberikan kesaksian. Tetapi saya kembali lagi maju sedikit ya, karena kita terlewatkan ayat 4 dan 5 yang dikatakan begini. Kalau tadi 1 sampai 3, sekarang 4 dan 5. Kita sudah lompat ke ayat 6 sampai 8. Sekarang kita ayat 4 dan 5 dikatakan gini. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai dia. Bapak Ibu, Dia dari sorga. Dia tahu tempat yang akan dibinasakan, dan Dia tahu tempat yang dimana menjadi tempat orang percaya. Dia tahu. Maka itu Dia tawarkan. Apa?
Dia datang sebagai terang. Dia menyatakan bahwa dosa ya dosa, kegelapan adalah musuh saya. Mari diubah oleh saya yang gelap menjadi terang. Dan waktu kita ada di dalam terang, kita tidak ada lagi dalam kegelapan. Maka itu anak-anak yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, jangan kalau pacaran ya ada di bawah lampu yang remang-remang. Iya, pertama sih oke, kedua hilang, ketiga lebih lenyap lagi. Tapi kalau di bawah sinar yang terang, ya begitu mau ambil air kata-kata, dilihat orang loh. Jadi apa? Jadi kembali menyadari, oh ternyata saya ada di bawah cahaya lampu yang menerangi saya. Sisi kiri, sisi kanan, depan, belakang, saya tetap kelihatan. Rambut saya yang botak ada merkuri di sana, kelihatan. Karena di tengah-tengah udah mulai botak gitu ya. Kelihatan, nggak bisa umpet. Nah itu yang sebelum dari ayat 6 sampai 8. Nah, ayat berikutnya terang yang mengubah ya. Ayat 9 dia katakan demikian. Saya baca sebelum kita tutup. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi Bapak Ibu, Yesus sudah ada. Tetapi buat orang-orang yang tidak mengenal Yesus, dia lagi datang. Jadi kalau ada di antara kita katakan begini, sudahlah keselamatan buat saya aja, itu berarti kita egois. Ingat Bapak Ibu, anak-anakku, kenapa saya katakan demikian? Waktu kita katakan demikian, Allah di dalam Yesus bisa bertindak. Dia bisa datang. Bapak Ibu, kalau kita lihat Mesos ya, orang cuma dengar sepatah kata, besok dia bisa berubah. Bisa menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Karena apa? Yesus mampu untuk memperkenalkan dirinya secara pribadi kepada masing-masing kita. Dengan segala pergumulan, tantangan. Barangkali kita katakan waktu kita sehat, iya. Waktu kita tidak ada pergumulan, ya kita kuat. Waktu kita tidak ada tantangan, yes kita hebat. Ya, tapi begitu ada pergumulan kita bingung. Kemana nih? Manusia? No way. Orang kuat? Enggak. Siapa lagi? Penguasa? Enggak. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, kita diubah. Bahkan ketenangan itu memberikan kita apa? Damai sejahtera. Yang dikatakan Yahubu gitu ya, Horas, Majua-jua, salam sejahtera, Shalom. Itu. Jadi kalau Shalom itu kita datang ke rumah orang dan waktu kita ketuk pintu, ingat Bapak Ibu, jangan pakai kata ini sembarangan. Kalau di Ambon itu nggak pakai kata itu, mereka pakai kata apa? Spada. Nanti di dalam jawab begini, sepatu. Tahu sepatu ya? Spada. Sepatu. Tahu sepatu? Siapa itu? Karena apa? Mereka takut pergunakan kata shalom. Karena apa? Waktu orang yang mendengar dan tidak menyambut hal itu, bahaya. Bahaya. Kembali berkat itu kepada kita dan orang itu justru lebih fatal. Nah, oleh sebab itu ya, dari ayat 9 ini, terang yang mengubah. Waktu kita menjadi orang percaya, kita diubah. Waktu kita hidup di dalam terang, maka kehidupan kita berbeda. Apa yang kita mau tinggal kita katakan, Tuhan, saya adalah putramu. Nama saya Yaneman sudah tercatat di dalam buku kehidupanmu. Dan saya tahu, sebelum saya lahir, engkau sudah memberikan nama itu kepada kedua orang tua saya untuk memberikan nama itu kepada saya. Jadi mau nama apapun nama kita bersyukur. Karena nama itu dari Tuhan. Dan itu sudah tercatat dalam buku kehidupan. Jadi kita bersyukur. Waktu kita berjalan bersama-sama dengan Dia dalam terang, maka kehidupan kita makin terang, nyata, berkat-berkat Tuhan yang kita mudah untuk kita raih. Amin. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu, ya, untuk ya belum selesai. Amin itu berarti yes gitu dong. Ya. Iya.
Jadi aduh, jangan buru-buru. Kalau firman Tuhan itu nggak boleh buru-buru. Nanti kita kayak kemarin, akhirnya kita nggak tahu tujuan dan pangkalnya kemana. Tapi hari ini mau jelas, ya. Oleh karena itu, untuk mengakui dan memiliki Kristus sebagai juru selamat, kita harus datang. Kita harus mencari Dia. Jangan tinggal leha-leha dan duduk berdiam diri, bahkan membaringkan tubuh kita di tempat tidur. Sudah waktunya untuk beribadah, tinggal tetap di tempat tidur. Apalagi cuaca yang tidak bersahabat. Tapi katakan, ya, saya milik Allah. Saya harus datang kepada Bapa saya hari ini, supaya besok hari apa yang saya lakukan, Bapa saya akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan saya. Tapi kalau kita nggak pernah datang ke Bapa kita, terus besok kita datang, Pak, tolong Pak, ini ada tantangan pergumulan. Bapak bilang, kamu bisalah, kamu kan udah hebat, nggak butuh lagi ayah. Tapi katakan, Pak, saya putramu. Kalau yang wanita katakan, Pak, saya putrimu, saya datang. Karena saya tahu Engkaulah Bapa saya yang terbaik. Nggak ada salah. Datang dan jumpai Dia secara pribadi, ketemu Dia. Itulah kalau kita mau untuk bersama-sama dengan Dia. Dengan cara bagaimana? Ya, buka hati, buka kehidupan kita. Jangan menentang, jangan terpengaruh dengan orang-orang dan kata-kata yang tidak senonoh, bahwa mana mungkin Yesus itu Tuhan. Iya, kalau Yesus itu Tuhan, Dia punya wujudnya nyata, ya. Ada hidung, ada mata, ada mulut untuk berkata-kata, ada tangan untuk memeluk kita karena kasih-Nya, ada kakinya yang selalu berjalan bersama-sama dengan kita di dalam segala tantangan dan cobaan. Kalau Dia bukan Allah dan Dia tidak berwujud, hati-hati. Saya takut-takut. 2 kali sebut kata Tuhan, terselip kata hantu. Nah, ini yang mana nih? Ya. Dan kita harus menjadi saksi. Waktu kita menjadi anak Allah, kita harus menjadi saksi kepada orang lain. Karena dunia ini semakin hari semakin gelap. Banyak orang meninggalkan. Bapak Ibu tahu? Saya kaget loh. Apa itu benar atau itu bohong? California itu kok bisa kebakar seperti itu? Tahu nggak? Itu gara-gara kebakaran hutan aja loh. Tapi bisa, dan api itu mencari rumah-rumah yang luar biasa loh, orang-orang hebat. Dia hantam semua. Waduh, saya bilang, apa iya? Coba tuh. Itu dari cuma kebakaran hutan. Tapi California habis dilululantakan, ya. Yang tadinya bangga, artis-artis bangga, rumahnya mewah, waduh, punya habis. Mengerikan. Tapi mari, waktu kita berjalan bersama Tuhan, kita taat, jangan takut. Petir dang dung, petir nggak akan menyentuh kita. Karena apa? Tuhan bersama kita. Waktu malam ada tiang api, waktu siang ada tiang awan. Jadi jangan takut. Oleh sebab itu kita harus menghidupi iman kita dalam pengharapan hanya kepada Yesus. Jadi waktu kita mau berjalan bersama Tuhan, kita buka kehidupan kita, memiliki Dia, jalan bersama-sama dengan Dia. Waktu kita berjalan bersama-sama Dia, apa yang kita rasakan, kita bagikan itu juga, impartasikan kepada orang lain. Waktu kita impartasikan supaya kita makin dekat dengan, tetap beriman. Jangan seperti orang-orang yang nggak mengerti apa tuh iman. Ingat, iman itu Ibrani 11 ayat 1. Coba mari kita buka dulu, baca, supaya saya cepat-cepat lanjutkan. Kalau enggak, kita nanti tetap ada di sini. Yang sudah dapat yang keras, Ibrani 11 ayat 1, apa katakan? Iman adalah dasar sesuatu yang kita harapkan. Waktu kita punya iman dan pengharapan kita tetap tertuju kepada Yesus, jangan pernah takut. Kita makin diberkati, diberikan kekuatan. Kita akan jalan bersama-sama dengan Dia, dan orang-orang yang melihat kita, mereka melihat kita apa? Dengan sukacita, damai sejahtera. Bapak Ibu, bagaimana kita mengaplikasikan ini dalam hidup kita?
Ya, kalau kita mau mengaplikasikan ini, sekarang ada beberapa pertanyaan. Bagaimana kita memiliki terang itu? Tapi saya yakin di sama semua sudah memiliki. Karena apa? Sudah membuka kehidupan dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi kalau ada yang belum dan mendengar khotbah ini, tolong mari datang. Datang dan duduk diam, ya. Katakan buat Tuhan, Tuhan, saya butuh terang-Mu. Saya membuka kehidupan saya yang gelap, yang kelam, dengan segala cara yang saya lakukan selama ini. Saya mau taat kepada Engkau. Terima Yesus, miliki Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan bagikan itu kepada orang lain dalam hidup kita. Waktu kita diubah oleh Tuhan, pasti orang melihat, ih, kamu kok berubah ya? Ada apa? Ceritakan tentang Dia. Dan Bapak Ibu, sebagai penutup ada beberapa ayat yang saya ingin bacakan. Tolong catat baik-baik, karena ayat ini jangan dijadikan ayat emas. Saya nggak suka tuh, ada orang coret Alkitab dengan tinta emas. Ya, kasihlah buat saya emas itu, karena emas itu berguna buat saya. Kalau saya jual, bisa untuk pakai pelayanan. Tapi jangan dibilang ayat emas. Nggak ada ayat perak, ayat perunggu, ayat emas. Yohanes 3 ayat 16 yang pertama katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ayat yang pertama. Jangan bikin sebagai ayat emas, tapi tanamkan itu di otak kita, bahwa Kristus datang untuk kita karena ada firman-Nya. Ya, Allah begitu mengasihi kita sehingga Ia mengutus anaknya yang dari sorga di takhta yang kudus sana turun menjadi hina untuk kita manusia. Yang kedua saya perlu baca ini karena agak lumayan panjang. 1 Yohanes 1 ayat 5-7 dikatakan begini. Dan inilah keberanian yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat 6 dikatakan apa? Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, itu berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Ayat yang ketujuh, yang terakhir. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dalam darah Yesus anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa dan kegelapan yang menguasai kita. Yang terakhir, Mazmur 119 ayat 105. Mari kita buka Alkitab kita baca bersama-sama. Jangan sampai Alkitab saya salah, supaya kita bisa cepat-cepat menutup khotbah ini. Karena ya, adik-adik sudah mulai berkicau. Ya, Mazmur 119 ayat 105. Demikian firman Tuhan. 2, 3, 4. Oh, belum dapat ya? Halo, keset sudah? 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Amin. Luar biasa. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Jadi waktu di dalam kegelapan kita tetap bisa melihat loh. Bukan cuma hewan dalam kegelapan bisa nggak sentuh ini, nggak sentuh itu. Kita juga bisa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sekarang ada pertanyaan. Apa arti terang itu bagi kita masing-masing? Nanti jawab waktu kita pulang mau istirahat. Sambil istirahat, mari kita bayangkan, apa sih maksud terang itu bagi saya, Tuhan? Tolong berikan pencerahan buat saya. Ya. Yang kedua dikatakan begini. Bagaimana kita dapat menjadi saksi tentang terang itu kepada orang lain? Bagaimana Tuhan? Masa sih nggak bisa? Dan yang ketiga, pertanyaan terakhir sebelum saya tutup.
apakah dengan mengenal Yesus kita ingin perubahan, ya, perubahan dalam hidup kita lebih lagi, atau hanya sebatas itu saja? Nanti jawab masing-masing. Oleh sebab itu, saya mau katakan bahwa Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Waktu dijanjikan oleh Allah kepada dunia ini 360 tahun jaraknya, ya, Tuhan tidak lagi berbicara kepada manusia. Tuhan memberikan anaknya yang tunggal. Jadi antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu 360 tahun. Bukan cuma 1 tahun 360 hari, tapi 360 tahun baru Yesus dicurahkan. Dibuktikan bahwa dia adalah mengasihi dunia ini. Maka itu firman-Nya ya dan amin. Ada amin? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami ada dalam kelompok milik kepunyaan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, tidak semua orang diberikan kesempatan. Tetapi kami bersyukur kalau kami diberikan kesempatan seperti ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau begitu mengenal kami. Sebelum kami ada, Engkau sudah menentukan siapa kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin untuk tetap ada di dalam lingkaran kasih-Mu Tuhan. Kami ingin tetap terus berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami ingin Tuhan supaya firman-Mu yang telah menjadi manusia itu ada dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi surat-surat Kristus yang terbuka kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarkan kami Tuhan mulai hari ini sampai waktu Engkau datang kembali. Haleluya. Amin. Saya kembalikan